Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Masyarakat kadang ada yang seperti itu, gara-gara dia curhat, ngomong-ngomongin istrinya, akhirnya kolom komentar ada yang bilang kamu terlalu berharga untuk dia, ceraikan. Nah, gitu akhirnya karena curhat bukan orang yang tepat. Tapi kalau dia curhat kepada orang yang tepat, BHS, the art of craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Bashir wa nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabul syarr wa ala alil athhar wa ashabil akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Al-Bajjah TV, senang sekali di Ramadan ini kita semoga semakin bertambah kecintaan kita kepada keluarga pastinya, dan juga bertambah nilai kebaikan kita di lingkungan sekitar. Wabil khusus dengan hadirnya Al-Bajjah TV, semoga bertambah wawasan, ilmu, pedoman, dan keyakinan kita untuk menghidupkan daripada bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Di kesempatan hari ini, seperti biasa dalam program Bincang Spesial Ramadan, kami nggak sendirian, kami bersama dengan para narasumber dan juga co-host kita, Ustadz Rosyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini warna bajunya bikin terasa mau buka puasa ini. Sudah buka puasa. Sudah buka puasa ya. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ini ada Ustadz Haidar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah sehat Ustaz ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah sehat. Lembut. Kalau pakaian Ustadz Haidar tuh lembut. Kalau Ustadz Rosyad kebayangnya buka puasa. Kurma. Ustadz Maulid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Di Ramadan ini tarawihnya gimana sih Ustaz rasanya? Alhamdulillah masih jalan dan semoga terus semangat. Semakin ke belakang harus lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi, Masya Allah. Nih Ustadz Rosyad, di media sosial, kita tuh kalau bicara media sosial kan udah kebayang nih. Ada platform A, ada platform B, platform C, sehingga semakin banyak kita mengikuti, terkadang kita itu terbawa dan juga kita ikut berkomentar. Karena kenapa? Karena saya nanya dulu nih, Saudara, pernah nggak sih curhat di media sosial? Ayo jujur. Janganlah. Pernah nggak? Tentunya kan media itu kan apa ya? Kami teringat yang sering disampaikan oleh gurunya Buya Abdul Baharun bahwasanya kalau ada banjir bandang itu kan jangan ditahan, takut nggak kuat itu kan. Dan adanya media sosial itu kan sesuatu yang memang di masa ini, di masa kini gitu kan, itu kita hindari. Tapi bagaimana kita mewarnai di media sosial, bukan terwarnai. Nah, jadi bagaimana kita mewarnai, mewarnai ya, bukan terwarnai gitu kan. Tentunya ada orang curhat. Nah, curhat itu kan singkatan ya, kan curahan hati gitu kan, perasaan. Kalau lagi seneng dia berceritanya indah-indah. Indah-indah. Kalau tersakiti, ya mungkin gimana cerita juga kayaknya. Antum mau nanya sama siapa nih? Ustadz Maulid. Apa yang harus bertanya? Mungkin Ustadz Maulid seperti apa sih gitu kan? Tentunya bolehkah kita curhat di media sosial? Baik. Atau pamer gitu kan? Jadi pamer dan curhat ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi curhat itu kan biasanya kalau ada orang umumnya ya, lagi dapat sesuatu masalah. Ya kan, karena dia kalau lagi bahagia kadang sendiri-sendiri aja. Apalagi dapat cuan. Aman ya. Baik, kita bicara kalau misalnya ada problem lah Ustaz, ada problem. Namanya hidup pasti punya problem, ada masalah gitu. Sebenarnya boleh nggak seorang, saya awalnya begini, boleh nggak seorang muslim punya keluh kesah? Ya kan, berkeluh kesah dengan keadaannya. Mungkin dia punya masalah, problem keluarga, ekonomi, ataupun hal-hal yang membuat hatinya sedih dan
gelisah gitu. Sebenarnya ya itu manusiawi kan ya. Ya. Wajar saja orang bisa merasakan sedih, gelisah dalam hatinya. Bahkan baginda Nabi sendiri pun kan bersedih. Beliau pernah bersedih. Dikisahkan ketika beliau meninggal putra beliau yang bernama Sayyidina Ibrahim. Beliau menetikan air mata ketika ditanya oleh sahabat, engkau menangis ya Rasulullah? Beliau mengatakan al-ainu tadma wal qalbu yahzan atau kama qala, mata boleh berlinang, hati pun boleh bersedih, cuman kita nggak boleh mengucapkan sesuatu yang menurut Allah nggak ridho sama kita. Jadi harus baik-baik lah. Kisah Taif pun sama. Ya kan kisah Nabi hijrah di Taif setelah Nabi dilempari, Nabi beristirahat. Di situ Nabi kan berkeluh kesah, mengadukan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillah hilati sampai akhir doanya beliau. Artinya boleh. Cuman tempat curhat kita yang paling tepat adalah kepada Allah gitu. Jadi kalau mau curhat di dalam doa kita, ketika kita bangun malam, sedang berdoa minta sesuatu sama Allah, sekalian kita tuangkan semua yang kita rasakan, kesedihan kita, gelisahnya kita, seperti itu. Bahkan justru Nabi mengatakan Allah sangat senang dengan seorang hamba yang dia itu adalah merengek, berkeluh tapi hanya kepada Allah. Ya kan, liyas'al ahadukum hajatu hatta syis'ana alihi idzan qata. Jadi hendaknya kita minta sama Allah semua yang kita pengen. Bahkan kita ngadu sendal yang terputus aja, itu Allah senang. Karena Allah nggak suka dengan orang yang merasa dia sudah merasa hebat gitu. Nah, berarti kita harus paham ini. Tempat curhat paling tepat adalah dalam doa kita. Panjatan doa kita itu tengah malam, dalam sujud kita lintaskan apa yang kita keluh kesahkan. Karena Allah Maha mendengar gitu. Allah pasti dengar. Beda dengan media sosial, ya kan, kita di sosmed, di history, tadi platform ABC, paling dibaca orang, ya kan, paling nggak lewat, paling ini, gitu aja. Kalaupun iya ada yang misalnya komen atau ada naruh perhatian, paling komennya yang sabar ya, gitu aja. Bisa apa? Memanasin lagi, kan, memprovokasi, kadang ya artinya. Kalaupun harus ke manusia, Buya pernah menyampaikan kepada orang yang tepat. Jadi sosial media sebenarnya bukan tempat curhat yang tepat, karena di situ terlalu umum. Banyak orang punya takwil masing-masing, ya kan, punya spekulasi macam-macam. Mungkin begini gitu. Khawatir malah disalahartikan oleh sebagian orang. Jadi kalau bicara boleh nggak kita curhat di sosial media, lebih baiknya dihindari karena kita lebih ingin jadikan tadi yang antum bilang, sosial media jadikan sebagai untuk kita warnai gitu dengan hal-hal baik, jangan malah kita ikut-ikutan. Jadi apa yang sudah banyak dilakukan oleh orang bukan berarti sebagai penilaian harus kita ikut juga gitu. Malah kita harus punya prinsip, nggak boleh jadi orang yang ikut-ikutan. Orang begini ikut-ikutan, ikut viral, ikut begini. Tandanya kita berarti nggak punya prinsip dalam hidup ini, begitu. Baik, Masya Allah. Ini semakin kerasa ya. Kerasa namanya. Saya dulu pernah curhat, tapi untungnya udah zaman dulu. Zaman belum kenal Ustadz Maulid. Masya Allah. Kenal Al-Baja TV. Sekarang curhatnya ke beliau. Ini yang menariknya, Ustadz Haidar. Jadi ketika tadi yang disampaikan ini media sosial. Nah, sedangkan kita ini, ya tadi apa yang disampaikan Ustadz Maulid, bahwa setiap manusia itu punya ada rasa gundah, ada rasa was-was, ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau di media sosial kita nggak boleh curhat misalnya. Apalagi itu berhubungan dengan aib. Nah, tapi kita pengen curhat nih. Yang pengen langsung direspon, ditanggapi, langsung diberikan solusi, atau diapresiasi, atau... Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, langkahnya tuh seperti apa sih kalau kita mau curhat kepada manusia? Kalau tadi kan kita sholat, kita berdoa, kita merintih hanya kepada Allah, tapi kita ini kepengen langsung direspon dalam tanda kutip kepada manusia. Ada nggak spesifikasinya kalau kita mau curhat sama manusia, apakah sama si fulan atau seperti apa, Ustaz? Bagus sekali pertanyaan antum ini, Abi ya. Nah, kita banyak sekarang saksikan di media sosial, miris juga. Kadang orang mengumbar, mohon maaf, hal yang kaitannya justru dengan aib rumah tangga, atau keluarganya, atau orang tuanya, atau ya tadi curhat tentang dirinya yang rusak misalkan. Nah, curhat kepada media sosial adalah bukan solusi seperti yang disampaikan Ustadz Maulid, karena respon orang kan kadang macam-macam juga ya. Ada yang salah tafsir, salah difahami. Kita pengennya curhat ini, responnya wah ini
playing victim. TV. Oh, aslinya ente yang soal. Biar villain atau tambah nganggur, ada orang cuek, ada orang yang justru manas-manasin seperti kata antum kan. Bukan solusi yang tepat. Memang kalau anjurannya ya sudah dijawab Ustaz Maulid tadi, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Katanya Sayyidina Ya'qub atau Sayyidina Ya'qub. Beliau katanya saya hanya men-share bathi wa huzni, ini derita saya, apa yang saya alami ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun Allah belum berkehendak nih, 1000 kali curhat ke media sosial nggak bakal menemukan solusi. Kalaupun sholat udah, ikhtiar udah, ibadah udah, zikir biar hatinya tenang sudah. Sholawat. Tetap kita pengen ada yang denger aja. Biasanya kan orang gitu. Ada orang cemas, punya masalah, yang penting pengen denger. Kayak kita punya pasangan misalnya lagi marah-marahnya, dengerin aja. Sama semua lah. Pengalaman ya. Kadang terjadi kan, kadang terjadi. Komandannya beliau dengan pasangan kenal. Baik, memang seperti itu. Iya. Ada kalanya orang itu pengennya ya cuma share atau cuma curhat, nggak butuh respon. Oh, kamu harus gini-gini. Pengennya didengerin aja. Maka siapa yang biasanya mau mendengarkan, berarti kan harus ada yang good listening. Jadi orang yang memang jarang ngomong. Bukannya kita, Ustaz, ana lagi punya masalah. Ente mah mending, belum apa-apa. Mending tambahin. Belum apa-apa udah ente mending. Ada lebih parah dari ente. Benar. Iya kan? Maka curhat ke orang juga ada tadi klasifikasinya, standarnya. Bukan semua orang, bukan tetangga, bukan yang dikit-dikit dia bakal rahasia, karena wa kullu sirrin jawazal itsnaini sya'. Satu rahasia kalau lebih dari 2 orang, Ustaz, itu jadinya rahasia umum. Itu bukan rahasia dong. Rahasia umum. Rahasia umum, tapi sudah umum. Ya kita nih ngobrol berempat, jangan ngomong siapa-siapa lagi ya. Ini udah bukan rahasia lagi. Bukan rahasia khusus. Iya bukan. Setiap ketemu orang bilangnya gitu. Nanti udah bilang siapa-siapa ya, nanti dianya curhat ke anak tadi ketemu Ustaz Rosyad, jangan bilang siapa ya, tapi ya gitu. Nanti dia gitu lagi. Jadi umum. Nah, harus benar-benar kita pilih dia itu yang berarti ihtimalnya 2. Kalau dia ini ada masalah, gangguan di dalam hatinya, itu sadar, misalkan ada hatinya itu nggak tenang lah, misalkan seperti biasanya kan ada psikolog gitu kan, yang mau mendengarkannya. Kalau enggak ya ulama itu ulama juga harus dipilih. Ya tadi ya, kita yakin dulu nih orangnya ini adalah thiqoh, terpercaya, amanah, nggak nyebarin aibnya dia, nggak nyebarin ke siapa-siapa. Dan jelas ke beliau ini enak. Nggak dapat solusi, nggak dapat solusi, yang penting ke beliau ini pasti keep terkunci sudah, nggak kemana-mana. Nah, orang-orang seperti itu, atau teman kita nggak mesti ulama, teman tapi dia benar-benar dipercaya dan mampu memberikan dampak positif kepada kita. Gitu. Nah, itu boleh-boleh saja di situ. Sekedar kita tadi kan ikhtiar jalur langit sudah ya istilahnya kan. Nah, sekarang ya cuma untuk meredam apa yang dalam hatinya aja. Kita curhat ke teman-teman tuh boleh, asalkan dia amanah tadi menjaga. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Kayak berbicara curhat itu luar biasa ya, kan banyak kalangannya, Pi. Kalau suami ke istri. Nah, ini ngomong keluarga lagi nih. Kan Ramadan itu. Suami ke istri. Suami ke istri apa istri ke suami, Pi? Kalau curhat. Sama di antara suami ke istri biasanya. Ada curhat tentang jam kerja, ada curhat tentang finansial. Ustadz boleh berbicara curhat. Kalau santri tuh, ini kan bicara kan mungkin sekali di pendengar sahabat Al-Wajah TV kan lagi liburan gitu kan. Nah, kalau santri itu lebih baik curhatnya ke guru atau ke media sosial juga gitu, atau memanfaatkan itunya untuk dakwah aja gitu kan. Baik. Ya jangan. Kalau santri dia juga kan punya batasan rambu-rambu dari pihak pengurusnya supaya membatasi penggunaan media sosial.
biasanya juga ada sebagian santri, semoga teman-teman yang mendengar, para sahabat TV yang santri, liburannya nggak menjadi sebuah pelampiasan selama di pondok nggak megang HP, akhirnya begitu pulang bawa klasin. Ya kan? Jadi cukup gunakan sosial media untuk menyimak kajian-kajian guru-guru kita yang sempet nggak bisa kita dengarkan, kita lagi di rumah. Iya. Kalau Jangan malah nuangkan di situ juga, semua cerita dituangkan. Hanya sekedar piring nasi belum mateng nih. Masa gitu aja curhat di sosial media. Ya biasa kan? di pondok udah jadi, ini masak sendiri. Kadang begitu. Jadi ke guru, benar ke guru, tapi tadi guru yang sekiranya, kalau tadi Ustaz Haidar menyampaikan yang sekiranya bisa keep, menjaga aibnya, kami tambahkan yang bisa memberikan solusi juga. Iya. Kan itu yang sering Buya sampaikan. Jadi kalau kita mau curhat kepada orang lain, cari orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Adalah orang yang bisa memberikan solusi buat kita dan orang yang nggak akan menyebarkan aib tersebut. Kalau hanya kita kalau hanya kepada orang yang sekiranya bisa keep saja, ya tadi mungkin pendengar setia aja dia, gitu. Jadi ikut respect aja dia dengan yang kita ceritakan. Bukan ikut menyampaikan, saya juga pernah kayak gitu. Tapi kalau lebih ahsan lebih baik kepada yang bisa nyatakan solusi gitu. Pengalaman share-nya itu adalah orang-orang yang berilmu tentunya. Ya kan, jangan sampai salah curhat kepada yang ceritanya membunuh 99 orang kan curhat ya. Kan salah curhat. Curhat awalnya kepada seorang ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Ya kan, ada tobat nggak buat saya? Kamu sudah nggak ada tobat, terlalu parah dosamu. Karena memang dibunuh juga. Salah curhat ngelepas. Jadi genap 100. Ya kan? Tapi berikutnya dia curhat kepada orang alim yang ngerti ilmu, yang ngerti solusi buat dia. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, luas ampunan Allah. Kamu bisa ada harapan buat tobat, silakan pergi ke tempat sampai akhir cerita itu. Artinya dia menemukan solusinya dan diarahkan, diberikan petunjuk oleh orang alim tersebut. Itulah kalau kita curhat kepada orang yang salah, nanti malah berdampak nggak baik, ya kan? Bisa saja kita tambah sedih, atau kita emosi malah kayak tadi, namun berbilang kan ya. Makanya harus kepada orang yang tepat. Jadi sosial media adalah bukan solusi untuk kita menuangkan keluh kesah kita. Kalau mau nyari referensi boleh, ya kan? Kita punya kegelisahan, tapi kita pengen nyari nasihat ulama, kita search di mesin pencarian di sosial media, silahkan nyari nasihatnya, penjelasan ulama apa boleh. Tapi kalau kita menuangkan, kayaknya kami nggak menghimbau untuk ke arah sana deh. Janganlah gitu ya. Kita lebih baik gunakan sosial media untuk hal-hal yang sekiranya lebih manfaat saja. Baik, Masya Allah. Dan ini semakin kita lengkapi lagi, karena kalau bicara dengan curhat itu ada kaidah dari guru kita Buya Yahya. Ketika misalnya ada yang bertanya, ternyata itu adalah aib. Nah, Buya langsung cut. Jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Nah, ini kita ingin nanya dengan Ustaz Haidar. Terkadang memang rasa itu nggak bisa kita tahan. Karena ini adalah rasanya kita, batinnya kita, bebannya kita. Terus kemudian yang saat ini ada peluang nih, tadi yang Antum sampaikan, bahwa saya curhat kepada orang yang tepat. Ditambahkan lagi adalah yang memberikan solusi. Akhirnya dia lepas kontrol. Diceritakan semua tentang dirinya, tentang aibnya. Nah, kaidah dari Buya ini apa sih sebenarnya langkah dan arahnya itu? Bahwasanya jangan sebut namanya. Kalaupun seandainya diri kita ganti dengan nama orang. Nah, apa ini kaidah yang membuat kita makin benar dalam curhat? Ya tadi diantaranya kalau misalkan dia hadir di majelis ilmu yang seperti kita saksikan ya, kita hadir di majelis guru mulia kita Sabtu Ahad pagi itu, kalau ada yang bercerita tentang masalah hidupnya, biasanya tadi kalau sudah kadung menyampaikan namanya, biasanya Buya stop. Setelah majelis, beliau diarahkan untuk menghadap Buya langsung, karena ini terkait kasus pribadi. Atau Buya ngasih karena sudah terlanjur diucapkan kan, dan orang-orang tahu, Buya biasanya mendoakan baik dulu kepada orang tersebut dan menghimbau jamaah untuk tidak merendahkan, ya kan. Terus juga memberikan si penanya ini daras pelajaran juga, kalau lain kali ingin curhat yang sifatnya adalah pribadi, sifatnya adalah aib, tolong ahsannya pakai ada gitu orang. Nah, tapi ya nanti sinyal-sinyal. Ya kadang orang kalau ada orang ini Ustadz, ada dia nyeritain orang, tapi itu aslinya terjadi pada dirinya kan. Kadang akhadzathu syafaqah atau emosionalnya
ke bawah sudah. Tiba-tiba dia yang nangis. Ini nyeritain orang tapi dia yang nangis. Berarti kan dia. Nah, kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu, ya tadi ditahan aja, minta waktu khusus kepada orang alim tersebut. Dan kadang kita pernah bersama guru mulia kita menjadi pendamping ya. Kalau ada orang yang datang, tiba-tiba pengen cerita tentang aibnya, biasanya Haidar, tolong kamu tunggu di sana aja, di luar. Atau agak jauhan, Dar. Kalau misalkan tamunya perempuan kan, kan tetap harus ada yang mendampingi ya. Kata Buya, agak jauhan, situ sekiranya ente nggak dengar. Kalau Buya butuh sesuatu, kamu saya panggil. Nah seperti itu, adab-adab dari yang kami saksikan langsung dari guru mulia kita, Buya. Baik, Masya Allah. Dan ini berbicara tentang waktu, jangan dulu saya minta waktu, diam dulu di sini. Ya, karena kita akan kembali dalam program Bincang Spesial Ramadan, seberapa pentingkah kita curhat di media sosial, dan benarkah kalau kita sudah curhat di media sosial? Jawabannya setelah yang berikut ini dari Al-Baja TV. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Al-Baja TV, alhamdulillah kita masih bersama dalam program yang membuat kita ternyata introspeksi diri di dalam curhat di media sosial. Bersama dalam program Bincang Spesial Ramadan, nih kembali lagi nih Ustaz Rosyad. Ya, ini terkadang ada istri curhat di media sosial. Nah, terkadang kebalikannya juga, ada suami yang live di media sosial yang menceritakan tentang istrinya bla 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 segala macam. Kalau dari itu gimana kira-kira? Tapi mungkin seorang suami pengen nikah lagi mungkin kayaknya. Ini seorang suami apa tuh? Ini kan bicara curhat ya. Atau istrinya pengen nikah lagi. Ini pandangan Islam seperti apa untuk mungkin Abi Asga. Jadi dia pengen menemukan kenyamanan baru setelah mencurhatkan live media sosial yang mungkin saat ini sedang viral gitu kan. Tiba-tiba dia pengen live menceritakan kekurangan istrinya. Ada juga sebaliknya menceritakan seperti itu juga. Tapi mungkin kita langsung bertanya aja ke narasumber kita gitu. Nah ini menariknya nih dari salah satu follower kita nih, Ustadz Maulid. Nah ini dari @devrizon saja 3471. Nah, beliau ini menanyakan bagaimana hukumnya seorang istri menikah siri, sedangkan akte cerai belum keluar. Dilanjutkan lagi, menikah siri dilakukan saat mau menggugat cerai kepada suaminya. Nah, wanita tersebut sendiri juga sudah tidak tinggal bersama dengan suaminya kurang lebih sekitar setahun. Nah, dalam pandangan syariat itu seperti apa sebenarnya? Baik. Berarti nikah sirinya seorang istri, bukan seorang suami. Kita ngomongin seorang suami nikah siri aja, itu juga harus hati-hati ya. Ini istri yang pengen menikah siri. Baik, kalau suami, ini jangan terbawa suasana dulu, nanti kita ngobrolnya ya. Kalau seorang suami ingin menikah lagi, setelah di off baru kita ngobrol yang lain. Jadi ketika suami menikah lagi karena kan suami juga dibolehkan, seorang laki-laki dibolehkan, diperkenankan dia nikah lebih dari satu, ya kan, dengan ketentuan-ketentuan yang sekiranya tidak sampai membuat keributan tentunya. Tapi seorang istri ya dia hanya memiliki satu suami. Artinya dia boleh menikah lagi, seorang istri boleh menikah lagi kalau dia sudah pisah dengan suami yang pertama. Pisah baik karena diceraikan atau karena ditinggal wafat oleh suami. Dan itu pun setelah menjalani masa iddahnya kan. Kalau dia kalau dia diceraikan maka iddahnya adalah 3 kali sucian, salah satu kuru 3 kali sucian. Kalau ditinggal wafat, maka iddahnya adalah 4 bulan
arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, ya kan? Dan itu pun di luar hamil. Nanti dengan perincian oleh para ahli fikih dalam hal ini. Intinya adalah bahwasanya seorang istri dia ketika ingin menikah lagi kalau sudah selesai masa iddah dengan suami yang sebelumnya. Baik iddah karena diceraikan atau karena ditinggal wafat. Tapi kalau dia masih berstatus sebagai istri yang sah, apalagi ya, jangankan masih sebagai istri yang sah, dia masih di masa iddah pun dia nggak boleh kan ya nikah lagi dengan laki-laki lain, apalagi dia masih sebagai istri yang sah. Menggugat cerai kan belum tentu sudah selesai cerainya, masih menggugat. Dia mungkin ada sebuah permasalahan atau pengaduan kepada mahkamah sehingga minta dijatuhkan cerai, dan kita pun belum mengetahui di sini karena sebab apa kan gitu ya. Ada sebab yang mungkin mahkamah bisa menjatuhkan langsung karena misalnya tidak memberikan nafkah seorang suami. Tapi kalau misalnya hanya sebatas maaf ketidakpuasannya seorang istri dengan apa yang diberikan suami, dia menggugat, tetap hak cerai ada pada tangan suami gitu. Bagaimanapun pengennya istri itu berpisah dengan suami, tetap yang boleh menjatuhkan adalah suami. Mahkamah hanya memfasilitasi saja gitu. Maka ini perlu diperjelas kalau memang statusnya yang bertanya tadi, maaf yang tadi yang di pertanyaan, si perempuan tadi statusnya masih sebagai istri yang sah, ya dia nggak boleh. Dia harus selesai dulu kepada suami yang sebelumnya dan sudah beres, clear semua perceraian dan selesai masa iddah. Baru dia boleh untuk menikah kembali gitu. Tapi yang biasa kalau pertanyaan begini kan yang sering Buya tekankan adalah ada apa di balik itu, gitu. Ada apa di balik itu sehingga kok bisa-bisanya seorang istri ini menikah siri gitu. Nanti Ustaz Haidar menyempurnakan. Ada apa di balik? Karena beliau lagi nunggu di balik ini ya. Solusi permasalahan handaknya perlu kita perdalam juga. Tapi mungkin gini, sebelum ke Haidar. Jadi kalau ada istri minta cerai, kayaknya perlu koreksi ke suami kayaknya. Untuk minta suami itu berubah gitu kan. Ya itu kalau bahasa Buya kan, kalau ada seorang istri minta cerai kepada suaminya, maka jangan suaminya juga kebawa dengan perasaan istri. Itu bahasa istri, cintanya istri. Dia nggak bisa mengungkapkan I love you, aku cinta kamu, yang keluar ceraikan saja aku gitu. Atau pulangin aja aku. Gitu. Kayaknya kalimat-kalimat itu suami kalau ada istri minta cerai, pahami di situ tuh, ayo bang berubah bang gitu. Iya, betul. Tapi Ibu Haidar ada pandangan lain? Ya, kami menyoroti terlebih dahulu adalah budaya tadi curhat ke media sosial juga itu adalah dampak, mungkin salah satu dampak daripada tragedi-tragedi yang terjadi tadi. Ya, beliau mungkin membawa pertanyaan dari temannya atau siapa kan, yang terjadi di halayak masyarakat. Kadang ada yang seperti itu, gara-gara dia curhat ngomong-ngomongin istrinya, akhirnya kolom komentar ada yang bilang kamu terlalu berharga untuk dia, ceraikan. Nah, gitu akhirnya karena curhat bukan orang yang tepat. Tapi karena kalau dia curhat kepada orang yang tepat, semacam ada syiqaq atau perselisihan baina zaujain antara dua pasangan ini, biasanya ada tahapan-tahapannya, bisa islah atau tidak. Di dalam Al-Quran menyebutkan fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Coba utus satu dari pihak laki-laki yang sekiranya bijak dan didengar oleh pihak perempuan, atau yang perempuan juga mengutus, nggak harus ayahnya ya. Yang penting orang yang mewakili dia untuk bermusyawarah. Ini jangan digantung, hubungan sudah 1 tahun, pisah rumah atau apa. Nah, tadi yang disampaikan Ustaz Rosyad benar, itu ada sinyal-sinyal ketidakromantisan, ketidakcocokan. Nah, itunya diurai. Karena pernikahan adalah akad yang suci kan, kita juga harus mempertahankan seperti itu. Abghadul halal indallah talaq. Ya kan? Paling yang dibenci oleh Allah dari sesuatu yang halal. Halal tapi tidak disukai oleh Allah adalah talak itu sendiri. Nah, tapi untuk kasus-kasus seperti ini hendaknya kita mentahkim, tadi mengutus satu-satu untuk menjadikan titik temu. Kalau misalkan tidak ada jalan kecuali perceraian, maka harus diurus juga sesuai undang-undang kenegaraan kita. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini bertambah kuat kita
di dalam kewaspadaan dan hati-hati curhat di media sosial. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz Haidar, Ustaz Maulid, terima kasih. Semoga kita ketemu lagi dalam segala kebaikan-kebaikan dan manfaat untuk siapapun yang menyimak program mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajjah TV, yuk mulai sekarang kita tahan jari kita. Kita mulai sekarang untuk tidak terbiasa dengan postingan-postingan yang membuat orang lain menganggap seakan-akan kita punya banyak masalah atau kita sedang bermasalah. Maka dari itu, siapapun di antara kita pasti punya masalah. Tapi tanyakan dalam diri kita, siapa yang dapat menyelesaikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan kembali dan kami pamit dalam program yang mulia dalam bincang spesial Ramadan di Al-Bajjah TV. Dan kami yang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BASTEX.